Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, setiap tangan terangkat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Shalom, sobat kekasih Kristus, salam damai sejahtera dari Yesus Kristus. Ikut bahagia kalau saya melihat saudara semua di dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah, renungan kita pada hari ini saya beri judul, kita sedang memasuki tahun ke-8. Sedang memasuki tahun ke-8. Kenapa saya ambil tema ini? Karena perhatikan, hari-hari ini di sekitar kita banyak berita-berita bukan yang menyenangkan, tetapi berita-berita yang menyedihkan. Berita-berita yang menakutkan orang. Yang bicara pun bukan orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang pintar. Orang-orang yang memiliki jabatan. Mereka katakan tahun 2022 masih tahun yang susah. Secara global tahun 2023 itu tahun ke-8. Kan kalimat ini kalimat tidak menyenangkan, ya, kalimat yang menakutkan, sehingga banyak orang menjadi panik, menjadi khawatir, takut, cemas, dan mereka menganjurkan supaya menghadapi tahun 2023 mulai sekarang memperhatikan cash money, ya, supaya saudara siap-siap dengan uang tunai, sebab itu tahun ke-8. Tahun ke-8 bagaimana? Nggak tahu kita, ya, itu kan prediksi orang-orang pintar itu. Tapi bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi seperti itu? Saudara, percayalah, kalau kita masuk tahun 2023, kalau dikatakan itu ada bad news, ya, tapi pasti ada good news. Pasti ada good newsnya. Selalu demikian. Nah, tahun 2023 itu dikatakan the year of darkness, tahun ke-8. Itu bad newsnya, ya. Sekali lagi orang menjadi gelisah, orang menjadi khawatir, orang menjadi sedih. Mungkin ada marah, tapi marah kepada siapa? Dan akan memicu orang menjadi ketakutan. Saudaraku, kita perhatikan kalau ada bad news selalu ada good news. Ya. Good news kita apa? Pegang aja lah apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Tuhan bicara, dan itu tidak akan pernah berubah. Ya. Sungguh tidak akan pernah berubah. Dan kalau saudara dan saya itu sebetulnya kalau kita paham, ya, tentang firman Tuhan, kita memahami Alkitab, maka sebenarnya kita tidak akan pernah terkejut mendengar
berita-berita apa saja di zaman ini. Karena memang tercatatnya ya demikian. Ya, semakin hari akan muncul peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang sebenarnya sudah digambarkan di dalam Alkitab. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara, marilah kita membuang, kita tolak, kita lemparkan yang sisi bad news. Ya. Sebab kita nggak bisa apa-apa dengan bad news. Ya. Malah bad news itu kalau kita pikir terus, saudara akan menjadi ketakutan, akan khawatir, cemas, saudara tidak akan bertindak apa-apa. Ya. Bad news kita buang ke sampah, dan kita akan menguatkan diri kita. Good news, apa good newsnya itu? Ya. Banyak sekali good news firman Tuhan. Dan saya yakini sekali lagi pesan buat saudara, good newsnya firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Ya. Yang pertama kita akan melihat di dalam Mazmur 112 ayat 7. Saudara perhatikan demikian bunyinya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Saya ulangi ya, ia tidak akan takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, ini dia. Saudara kasih garis bawah kata kepercayaan. Kepercayaanmu tetap penuh kepada Tuhan. Sebab itulah engkau tidak takut kabar celaka. Nah, seharusnya ini meneguhkan setiap orang percaya. Setiap orang percaya. Ya, garis bawahi, kasih tanda bintang, kepercayaan. That is good news. Berarti ini lahir dari orang-orang yang punya strong belief, strong faith, ya. Nah, inilah good news yang pertama. Kita lihat good news yang kedua. Dan ini bukan berita bohong, ini kebenaran yang pasti dan sudah pernah terjadi, ya. Ayub 1 ayat 10. Kalau saudara takut tahun depan nanti cilaka, kesulitan, parah, saudara dalam bahaya, mari kita baca Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, sekeliling Ayub, dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Jadi pagar itu bukan hanya memagari Ayub, tetapi rumahnya dan segala apa yang dia miliki. Jadi properti apapun yang dimiliki Ayub itu di dalam pagarnya Tuhan. Kalau Tuhan membuat pagar berarti itu sempurna. Ya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayub 1 ayat 10. Saudara ini perlu baca di rumah, ya. Dan ingat, apa yang kita baca ini ini jelas keluar dari mulut iblis. Inilah pengakuan iblis bahwa iblis sangat tahu sosok seperti Ayub itu sulit ditembus. Bahkan tidak bisa ditembus sebab ada pagar perlindungan kepada Ayub, rumah dan seluruh harta bendanya. Bahkan Ayub terus diberkati Tuhan. Ya. Ini peneguhan kedua yang saudara dan saya harus pegang, bahwa tahun 2023 apapun kata orang, ya apapun, ya memang kita harus bijaksana. Arti bijaksana gitu lah. Ya jangan kita hidup seenaknya, membuang-buang uang dengan sia-sia, ya. Tidak demikian. Tetapi tetap rasa takut itu tidak perlu, sebab ketakutan, kekhawatirannya terus-menerus itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis, ya. Kalau dari Tuhan, nah kita baca dua hal tadi ini membuat saudara dan saya menjadi tenang, ya, tidak takut. Kepercayaan kita penuh kepada Tuhan. Dan iblis pun mengakui kalau anak Tuhan itu dipagari oleh Tuhan, maka pagar itu sempurna, nggak bisa ditembus siapapun. Nah, kalau sampai ada anak Tuhan yang benar,
dan dia dipagari Tuhan, tapi suatu hari kenapa serangan dari luar bisa masuk? Nah, kalau kita mengerti kebenaran, kita nggak jadi resah, nggak jadi menyalahkan siapa-siapa ataupun yang menyalahkan Tuhan. Tidak. Orang benar kalau sampai bisa diserang dari luar, itu karena pagar itu Tuhan perkenankan, dipersilakan celah itu supaya iblis masuk untuk mengganggu dia. Ini namanya dari sisi Tuhan, Tuhan menguji. Saudara dan saya sedang masuk ke dalam proses ujian. Nah, kalau ujian itu tentu masuk Tuhan adalah baik, supaya saudara dan saya naik ranking, naik kelas. Semakin hari semakin dewasa, semakin matang. Nah, kalau dari sisi iblis, dia memang mencobai kita supaya kita jatuh. Tapi kalau itu perkenanan Tuhan, izinkan Tuhan pagar dibuka, itu untuk melatih, menguji saudara masuk dalam ujian untuk kenaikan kelas. Ya, dan ini harus kita pahami pengertian ini, sehingga saudara dan saya sekali lagi tidak ada itu kekhawatiran berkepanjangan, tidak ada. Ya, nah saudara, mari kita memperhatikan kenapa sosok seperti Ayub demikian dilindungi Tuhan, demikian dipagari yang kuat sampai iblis pun mengakui tidak bisa dia masuk. Kenapa? Siapa Ayub? Nah, saudara, sebelum Ayub dikerjai oleh si jahat iblis, Tuhan sudah bicara, lihat tuh hambaku Ayub. Nah, memang Tuhan itu sengaja berbicara kepada iblis. Tuhan bicara, lihat tuh hambaku Ayub, siapa dia? Ya. Nah, ada 4 hal penting dari sisi Ayub yang membuat Ayub dipagari demikian rupa. Dan saya percaya kalau saudara dan saya hidup seperti itu, pasti pagar yang sama ada pada saudara dan saya. Saya menyingkatnya gini, ada hal-hal yang Ayub lakukan. Itu apa? STMJ. Wah, berarti Ayub suka STMJ, susu telur jahe madu. Ya, S-nya apa? Tuhan sendiri mengatakan Ayub itu S-nya orang yang saleh. Saleh. Nah, saleh itu ada di dalam saudara ya. Saleh itu kadang-kadang nggak kelihatan, kita nggak tahu. Orang saleh itu bukan cuma menunjukkan kebajikan, perbuatan baik yang bisa dilihat, bukan. Saleh itu di dalam, dan Tuhan mengerti itu ya. Saleh itu orang, ya itu kualitasnya orang saleh itu dia menjaga kekudusan, menjauhkan diri dari dosa, pembenci dosa, tidak suka itu ya. Itu orang saleh, menaruh hormat yang tinggi kepada Tuhan ya. Otomatis isi kesalahan itu seperti itu. Yang kedua, STMJ, dia takut akan Tuhan. Nah ini ya, kesalehan melahirkan dia takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, ada rasa sungkan kepada Tuhan untuk mau bertindak seenaknya, mengerti posisi diri, mengerti posisinya Tuhan, maka dia orang yang disebut takut akan Tuhan, menghormati Tuhannya, ya, ada rasa sungkan kepada Tuhannya. Lalu J-nya adalah jujur. Nah, Ayub orang yang jujur. Kalau zaman ini dia tidak suka mengeluarkan rumor, isu-isu yang tidak bertanggung jawab. No hoax ya. Dia tidak munafik. Jujur orangnya. Dan hari ini kejujuran itu semakin tipis. Saudara mencari orang jujur di dunia semakin sulit. Mencari orang pandai banyak sekali, tetapi mencari orang jujur sulit sekali. Sebab itulah Tuhan amat sangat menghargai kejujuran. Orang kalau jujur benar, pantaslah dia disebut orang yang punya integritas. Karena luar dan dalamnya sama, ya. Ini kan kualitas-kualitas yang tinggi di dalam diri Ayub. STMJ. Nah, STMJ, saleh, takut, jujur, menjauhi kejahatan. Susunan aslinya sih STJM ya. Tapi untuk mempermudah saya ingat STMJ. Saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan jujur. Nah, ternyata kualitas-kualitas sosok Ayub seperti inilah
yang mencuri perhatian Tuhan, sehingga Tuhan memberi jaminan perlindungan pagar yang sempurna. Amanlah kalau ada pagar Tuhan. Ya, Ayublah orang yang dipagari oleh Tuhan. Nah, saudaraku, saya mau kasih tahu ya bahwa orang Kristen itu harusnya merespon seperti ini. Yang pertama, orang percaya itu diawali dari mendengar. Seperti saudara hari ini, kau mendengar, ya, mendengar berita firman Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Setelah mendengar, orang itu berproses menjadi memiliki rasa percaya, hati percaya, belief, ya. Itulah timbul faith, iman, muncul keyakinan yang kuat. Ya, ini proses orang normal, ya. Dari mendengar timbul percaya, ya, inilah timbul iman, engkau punya keyakinan yang kuat. Lalu berikutnya tindakan, bertindak. Nah, seharusnya cukup berhenti dipercaya. Tapi saya kasih tambahan tindakan, bertindak. Sebetulnya nggak usah kita tambahi kata bertindak, sudah cukup di kata percaya. Sebab di dalam percaya itu mengandung unsur-unsur. Saudara nanti cek di bahasa asli ya. Percaya, belief, faith, yakin, itu sama. Satu, ya. Artinya semua itu mengandung komponen-komponen atau unsur-unsur. Satu unsurnya itu yang disebut beriman, percaya itu menerima bahwa sesuatu itu benar, sesuatu itu menerima secara mutlak bahwa sesuatu itu benar, ya, serta mempercayakan atau mengandalkan hidupnya kepada kebenaran itu dengan cara dia mentaati kebenaran itu dan dia setia atas kebenaran itu. Ya, jadi ada 4 unsur ini, saudara. Namanya orang percaya itu. Bukan hanya percaya sebatas mulut. Bukan itu, ya. Jadi kalau saudara percaya Yesus, ya aku percaya. Berarti 4 unsur ini ada di dalam percaya saudara. Ya, saya ulangi ya. Komponen itu 1. Kalau saudara percaya Yesus, berarti saudara menerima bahwa sesuatu itu benar secara mutlak, benar saudara terima. Ya, sesuatu itu benar secara mutlak, serta saudara mempercayakan dan mengandalkan hidup saudara atas kebenaran itu. Dengan cara apa? Mentaati kebenaran itu serta setia atas kebenaran itu. That is percaya, believe, your faith. Nah, jadi bukan di mulut, bukan di permukaan perkataan saja, enggak. Ayub itu ya menghidupi itu, percayanya dia kepada Allahnya itu ya mengandung komponen-komponen itu. Ya. Karena itulah Allah mempagari dia secara sempurna, ya. Tidak ada kekuatan apapun yang sanggup merusak kehidupannya kalau bukan Tuhan izinkan. Nah, jadi begini saudara ya, kualitas orang percaya, orang beriman, orang yang disebut punya keyakinan, itu begini, dalam praktek dampak kehidupannya. Saat orang itu disakiti, dia tidak kepahitan. Saat bisnisnya dia bangkrut atau mengalami kesusahan keuangan, dia tidak patah semangat. Bahkan saat dia dihianati oleh orang lain, oleh sahabatnya, rekannya, dia tidak sakit hati. Luar biasa kan? Ya. Nah, sebaliknya, orang yang katakan percaya, yakin, beriman kepada Tuhannya itu yang benar ya, saat dia sukses dan kaya, bukan hal ini yang menyebabkan dia mampu bersuka cita. Pada saat dia banyak diberkati, dia sanggup untuk bersuka cita, atau saat dia dapat untung besar lalu dia mampu bersuka cita. Nah, iman sejati itu bukan dengan dasar ini. Iman yang murni, yang sejati, benar-benar you believe, punya faith dengan Tuhan yang murni, itu bukan dengan dasar alasan-alasan itu yang menyebabkan engkau sanggup bersuka cita. Bukan, ya. Dia mampu bersuka cita sekali lagi
karena sukacita bagi dia itu pilihan, bukan alasan. Ini kalimat penting ya, perhatikan ya. Sukacita itu pilihan, pilihan saudara dan saya. Saudara mau sukacita, mau bahagia atau enggak, itu pilihan saudara, bukan karena alasan-alasan tadi. Ya, banyak orang bersukacita karena diberkati, bersukacita karena lagi sukses, bersukacita karena sedang menikmati kekayaan, ya, sehingga dia bersukacita. Jadi kalau lagi tidak kaya, dia tidak sukacita. Tidak, saudara. Kita meneladani Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sebetulnya tidak ada dasar untuk dia mau bisa bersukacita, bahagia, nggak ada. Dia hidupnya tidak nyaman. Orang bilang hidupnya selalu pahit, ya. Tekanan sana sini, dalam bahaya sana sini. Itulah Paulus. Tapi Paulus menyatakan di dalam Filipi 1:18b, tentang hal itu aku bersukacita dan, nah, perhatikan, aku akan tetap bersukacita. Nah, dia hatinya, pikirannya menetapkan, aku akan memilih tetap hidup bersukacita. Kenapa? Kenapa? Sebab dia mengerti, dia punya iman, punya belief, punya keyakinan yang benar. Nah, benarnya Paulus apa? Sama seperti Ayub. Percayanya dia adalah percaya yang dia kerjakan, lengkap, komponen-komponen itu ada. Ya, dia mendengar sesuatu yang dari Kristus itu adalah kebenaran mutlak bagi Paulus. Lalu dia mengandalkan, dia mempercayakan hidupnya kepada kepercayaan dia kepada Kristus itu. Dengan cara apa? Dengan cara dia mempraktekkan, dia hidup taat seperti Kristus dan dia setia. Makanya satu-satunya ini Rasul yang mengatakan supaya saudara dan saya ini meneladani dia, karena dia sudah meneladani Kristus. Ya, inilah yang disebut level-level percaya, yakin, beriman. Yang sebenarnya itu ya levelnya seperti ini. Di perjanjian lama tadi Ayub, di perjanjian baru ini Rasul Paulus, ya. Inilah yang harus kita cari. Kita berusaha menghidupi kalimat percaya, kata faith itu seperti itu. Kalau saudara merindukan memang ada perlindungan Tuhan, pagar Tuhan yang sempurna. Jadi bagaimana entering 2023? Bagaimana kita mendengar kiri kanan berita yang hari ini banyak, 2023 darkness, tahun kegelapan. Kita lempar berita tahun kegelapan itu. Kita memasuki tahun 2023 yang sebentar lagi. Ya, sebentar lagi, 1 bulan lebih sekian hari. Apa pesannya? Saudara, jangan takut, percaya saja. Allahku tetap Allah yang dapat kupercayai. Camkan ya, Allah saudara adalah Allah yang dapat kau percayai, yang selalu memegang setiap janjinya buat saudara dan saya, buat kita semua, khususnya orang-orang percaya. Garis bawahi kata percaya, ya. Mengerti ya percaya hari ini ya? Apa komponen percaya itu? Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dan kita akan berjumpa minggu depan dengan tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati semua.